Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan. Semoga nafasmu hari ini menjadi lebih ringan, hatimu lebih lapang, dan jiwamu lebih dekat dengan cahayanya. Dalam sunyi kehidupan yang penuh hiruk-pikuk, kita sering lupa bahwa di balik setiap tarikan nafas, ada pesan yang Tuhan titipkan. Bukan hanya udara yang masuk ke dada kita, tapi juga kesempatan untuk kembali sadar, kembali mengingat, dan kembali pulang. Mari duduk sejenak dalam keheningan. Biarkan kalimat-kalimat dalam video ini menyentuh lapisan terdalam hatimu. Biarkan zikir tanpa suara mengalir bersama nafasmu. Dan bila engkau merasakan sesuatu yang menyentuh hati, bagikan di kolom komentar. Sebab mungkin yang engkau rasakan juga sedang dirasakan oleh jiwa-jiwa lain yang sedang berkelana. Bab 1. Nafas adalah amanah pertama. Sebelum manusia mengenal kata, sebelum tangisan pertamanya memecah sunyi dunia, ada satu hal yang telah lebih dulu hadir, nafas. Ia datang sebagai pertanda kehidupan dan akan menjadi saksi saat kehidupan ini kembali direnggut. Tapi betapa sering kita melupakan betapa sakralnya keberadaan nafas. Ia adalah amanah pertama yang diberikan Tuhan kepada kita, bahkan sebelum kita mengenal diri sendiri. Di saat ruh ditiupkan ke dalam jasad, nafas ikut masuk sebagai jembatan yang menghubungkan alam ruh dengan tubuh fisik ini. Maka bukan tanpa sebab, para kekasih Allah menjaga nafas mereka sebagaimana mereka menjaga sholat. Karena dalam nafas yang disadari, ada lintasan ilahi yang tak bisa dilihat oleh mata, tapi terasa oleh hati yang lembut. Kita mungkin mengira bahwa zikir hanya bisa dilakukan lewat lisan. Namun sesungguhnya, nafas adalah zikir yang paling awal dan paling setia. Saat kita tidur, saat kita diam, bahkan saat kita lupa pun, nafas terus berzikir dalam diam. Jika engkau mau menyelaminya lebih dalam, setiap tarikan nafas adalah penafian terhadap dunia. La ilaha, dan setiap hembusan adalah pengakuan akan keesaannya. Ilallah. Inilah zikir yang tidak bersuara, tapi menembus segala lapisan keberadaan. Zikir yang tidak diketahui oleh manusia, tapi dikenal oleh langit dan bumi. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafasnya membawa kalimat tauhid, saat itu pula ruhnya mulai kembali pulang. Namun kebanyakan dari kita menjalani hidup tanpa pernah menyentuh makna terdalam dari nafas ini. Kita bernafas untuk bertahan hidup, tapi tidak pernah bernafas untuk hidup dalam kehadirannya. Kita bernafas karena tubuh membutuhkan udara, tapi tidak pernah bernafas karena ruh membutuhkan cahaya. Padahal di balik setiap helaan itu, ada panggilan lembut dari Sang Pencipta. Kembalilah padaku. Tapi suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia yang kita banggakan. Kita lupa bahwa tubuh akan kembali menjadi tanah, dan hanya ruh yang akan membawa nafas-nafas yang pernah ia isi dengan kesadaran atau kelalaian. Bayangkan sejenak, jika setiap tarikan nafasmu disadari, bukan hanya diisi oleh udara, tapi oleh kehadirannya. Betapa damai hidup ini terasa, tidak ada kegelisahan yang terlalu berat, tidak ada kekosongan yang terlalu dalam, karena setiap nafas adalah penyambung antara hati dan Tuhan. Para wali tidak menjadi dekat dengan Allah karena banyak bicara, tapi karena banyak diam dalam kesadaran. Nafas mereka bukan sekadar alat hidup, tapi jalan pulang. Setiap kali mereka menarik nafas, ruh mereka seakan berkata, "Aku tidak ingin jauh darimu." Dan ketika mereka melepas nafas, mereka menyerahkan segalanya, berkata, "Cukuplah engkau." Maka jika hari ini engkau sedang gelisah, sedang hilang arah, sedang mencari cahaya dalam hidup yang semakin gelap, kembalilah ke nafasmu. Bukan untuk sekadar relaksasi, bukan untuk sekadar tenang, tapi untuk bertemu dengan dirimu yang sesungguhnya, dirimu yang ruhani, yang sejak awal diciptakan hanya untuk mengenalnya. Ambillah satu nafas dalam diam dan rasakan betapa dekat Tuhan sebenarnya denganmu. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu upacara, hanya satu nafas yang disadari bisa membuka tabir yang selama ini menutupi hatimu. Dan dari situlah semuanya dimulai, zikir yang tidak terlihat tapi didengar oleh langit. Bab 2. Kalimat Tauhid dalam gerakan sunyi. Kalimat Tauhid La ilaha illallah
bukanlah sekadar rangkaian huruf atau suara yang diucapkan. Ia adalah kesaksian tertinggi yang tertanam dalam struktur alam semesta. Bahkan sebelum manusia mengenalnya, langit telah tunduk, bumi telah sujud, dan seluruh makhluk telah berzikir dalam diam. Tidak ada satupun bagian dari ciptaan yang bebas dari getaran kalimat ini. Segalanya bertasbih, walau manusia tidak selalu memahaminya. Kalimat tauhid adalah denyut hidup semesta, dan ketika manusia menyadari bahwa ia dapat menghidupkan kalimat itu dalam nafasnya, maka ia telah menyatu dengan ritme ketuhanan yang paling mendasar. Zikir nafas adalah gerakan sunyi yang tidak membutuhkan suara, namun maknanya menembus seluruh lapisan batin. Saat seseorang menarik nafas dengan kesadaran bahwa itu adalah la ilaha, ia sedang menafikan segala ketergantungan, melepaskan segala perasaan bahwa ada yang lain selain Allah yang layak diandalkan. Dan ketika ia menghembuskan nafas dengan kesadaran bahwa itu adalah ilallah, ia sedang menetapkan bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapannya. Inilah zikir yang tidak keluar dari mulut, tapi keluar dari kesadaran yang murni. Dan zikir yang lahir dari kesadaran jauh lebih dalam daripada zikir yang hanya terucap oleh lisan. Banyak orang merasa zikir harus keras, panjang, atau penuh tangisan. Namun para kekasih Allah telah lama mengajarkan bahwa zikir yang sejati adalah zikir yang tenang. Bukan karena lemah, tapi karena telah menyatu. Mereka tidak butuh ribut, karena hati mereka sudah berdialog terus-menerus dengan Allah dalam nafas yang lembut. Mereka berjalan di tengah manusia dengan biasa, namun batinnya sedang bersujud tanpa henti. Mereka bisa makan, berbicara, bekerja, tapi zikir nafas tidak pernah padam. Inilah rahasia mereka, sebab ruh mereka telah terikat bukan pada dunia, tapi pada kalimat yang menyambungkan mereka kepada langit. Ketika zikir nafas dilakukan secara konsisten, ruh mulai terlatih untuk kembali kepada Allah setiap saat. Tidak hanya ketika sedih, tidak hanya ketika takut, tapi bahkan ketika gembira dan tenang, ruh tetap mencarinya. Sebab sudah tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi daripada menyebutnya dalam diam. Kalimat tauhid menjadi denyut batin. Ia tidak lagi sekadar ibadah, tapi menjadi kebutuhan jiwa. Seperti udara bagi paru-paru, begitu pula zikir nafas bagi ruh. Ia bukan tambahan, tapi esensi. Tanpanya, ruh akan mati dalam hidup. Dan di titik inilah ruh mulai menemukan ketenangan hakiki. Sebab ia tidak lagi terombang-ambing oleh dunia. Ia tidak lagi dipengaruhi oleh pujian atau cemooh, oleh kekayaan atau kemiskinan. Ruh yang telah menyatu dengan kalimat tauhid dalam zikir nafas adalah ruh yang bebas. Bebas bukan karena lepas dari dunia, tapi karena tidak lagi diikat olehnya. Setiap nafas menjadi pelabuhan untuk pulang. Setiap helaan menjadi ziarah ke dalam kehadirannya. Inilah zikir yang tidak ramai, tapi kekuatannya menggetarkan langit. Inilah zikir yang tidak terlihat, tapi menjadi pintu bagi ruh untuk terhubung langsung dengannya. Bab 3. Ruh yang bangun dari tidur. Ruh manusia seringkali terlelap dalam tidur panjang, meski mata jasadnya terbuka. Ia berjalan, berbicara, bahkan beribadah, tapi jiwanya seperti hilang dalam kabut tebal. Ia hidup, tapi tak benar-benar hadir. Ruh yang tertidur tidak akan mengenali panggilan ilahi, walau suara itu dekat sekali. Dan inilah sebabnya banyak hati terasa hampa walau dipenuhi aktivitas, karena ruh di dalamnya belum bangun. Namun ada satu cara lembut untuk membangunkannya, tanpa harus mengguncang dunia, yaitu dengan menghidupkan kembali nafas sebagai zikir. Sebab zikir melalui nafas adalah ketukan halus pada pintu ruh, bukan paksaan, tapi panggilan pulang yang terus berulang. Ketika seseorang mulai sadar bahwa setiap nafasnya adalah kesempatan untuk kembali menyebut nama Allah, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tak lagi hanya menghirup udara, tapi menghirup makna. Ia tak lagi hanya membuang karbon, tapi melepaskan beban dunia. Dalam keheningan zikir nafas, ruh mulai membuka mata batinnya. Ia mulai menyadari betapa selama ini ia telah tersesat dalam ilusi kesibukan. Ia tidak merasa menyesal, tapi mulai menangis dalam diam, sebab ia merasakan kehadiran Allah yang ternyata selama ini begitu dekat. Hanya tertutupi kabut kelalaian yang tipis tapi pekat, ruh yang mulai terjaga tidak langsung bangkit sempurna. Ia bangun perlahan,
seperti fajar yang menyingsing di balik kabut malam. Tapi setiap tarikan nafas yang disadari menjadi cahaya, dan cahaya itu memperlihatkan jalan pulang. Bukan jalan yang dilalui dengan kaki, tapi dengan kesadaran dan rasa syukur. Ketika seseorang menjaga zikir dalam nafasnya, bukan hanya sesekali, tapi terus-menerus, maka ruhnya akan mulai merasa cukup. Tidak karena harta, tidak karena kedudukan, tapi karena ia merasa dekat dengan Sang Pemilik segalanya. Ruh yang terbangun akan mulai mendengarkan kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia mendengar bukan hanya suara manusia, tapi bisikan angin, gerak dedaunan, dan bahkan suara sunyi dalam dirinya. Semua itu menjadi bahasa dari Yang Maha Lembut, dan disinilah ruh merasa tidak lagi sendirian. Ia merasa dituntun, dipeluk oleh rahmat, dilindungi oleh kehadiran yang tak kasat mata, tapi sangat nyata. Dan saat ini terjadi, orang tidak lagi mudah putus asa, sebab ia tahu Tuhan bersamanya, bahkan dalam nafasnya. Maka jika hari ini engkau merasa kosong, jangan cari pengisi di luar dirimu. Carilah dalam nafasmu. Duduklah sejenak, diamlah, tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan dengan kesadaran, La ilaha illallah. Jangan hanya sekali, lakukan sampai ruhmu mulai mendengar. Sampai hatimu mulai hangat, sampai matamu yang tak menangis selama ini mulai basah oleh rasa rindu. Dan ketika itu terjadi, jangan anggap remeh. Itu bukan sekadar emosi, itu ruhmu yang sedang bangun dan untuk pertama kalinya ingin pulang. Bab 4, diam yang penuh zikir. Ada diam yang kosong, tapi ada pula diam yang penuh isi. Ada diam yang lahir dari kebingungan, dan ada pula diam yang dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Zikir nafas mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua kebaikan harus disuarakan, dan tidak semua kedekatan harus dinampakkan. Sebab ada jenis kedekatan yang begitu halus, begitu lembut, sehingga tak bisa dinarasikan oleh kata-kata. Hanya ruh yang menyadarinya, hanya jiwa yang tenang yang bisa merasakannya. Dan dalam diam yang demikian, zikir justru hidup paling kuat. Ia tidak terganggu oleh suara dunia, karena ia berasal dari kedalaman yang jauh lebih sunyi. Ketika zikir mulai masuk ke dalam nafas, maka seluruh tubuh ikut berzikir tanpa harus bergerak. Setiap detak jantung menjadi pujian, setiap denyut nadi menjadi permohonan, dan setiap hela nafas menjadi pernyataan cinta kepada Sang Pencipta. Diam bukan lagi berarti tidak berbuat apa-apa. Diam justru menjadi ruang paling suci, tempat ruh bersujud dengan caranya sendiri. Di titik ini, seorang hamba tidak membutuhkan panggung, tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya butuh satu hal, kehadiran Allah dalam jiwanya. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Rasulullah adalah manusia paling fasih berbicara, namun beliau juga adalah orang yang paling mencintai diam. Dalam diam beliau ada zikir yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hening beliau ada cinta yang lebih nyaring dari 1000 pujian. Para wali meneladani jalan ini. Mereka tak banyak berkata, tapi keberadaannya meneduhkan. Mereka tak mencari perhatian, tapi Allah menjadikan mereka cahaya. Rahasianya sederhana, zikir nafas. Mereka hidup dalam diam yang terjaga. Nafas mereka bukan lagi milik mereka, tapi milik Allah. Setiap tarikan adalah pinjaman, setiap hembusan adalah pengembalian. Jiwa yang telah merasakan zikir dalam nafas akan merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia bisa duduk di tengah keramaian dan tetap merasa bersama Tuhan. Ia bisa diam dalam gelap dan tidak merasa sepi, sebab yang ia butuhkan bukan cahaya lampu, tapi cahaya zikir yang membara dari dalam dirinya sendiri. Dan inilah ketenangan yang sejati. Ia tidak datang dari luar. Ia muncul dari kedalaman nafas yang sadar, dari diam yang penuh makna. Dalam sunyi itu, ruh mendengar suara Tuhan, bukan dengan telinga, tapi dengan rasa. Jika engkau masih merasa bahwa zikir itu harus keras, bahwa doa harus panjang, bahwa ibadah harus rumit, maka barangkali engkau belum mengenal diam yang suci. Cobalah sekali-sekali duduk dalam diam. Rasakan nafasmu. Rasakan bagaimana ia datang dan pergi tanpa suara. Dan di dalamnya ucapkan kalimat yang tak terdengar, La ilaha illallah. Ucapkan dalam hati, biarkan ia menetes ke dalam jiwamu. Jika engkau ikhlas dan khusyuk, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan,
sebuah sentuhan dari langit dalam setiap hela nafasmu. Dan sejak saat itu, engkau tak akan pernah sendirian lagi. Bab 5. Nafas adalah gerbang menuju rasa hadir. Banyak yang berzikir dengan lisan, namun hatinya masih berjalan sendiri. Banyak yang membaca kalimat-kalimat suci, namun jiwanya tidak ikut hadir. Karena kehadiran sejati bukan hanya soal apa yang diucap, tapi bagaimana hati ikut menyatu. Disinilah letak keistimewaan zikir nafas. Ia bukan hanya membawa lafaz, tapi membawa kehadiran. Ia mengikat kesadaran pada detik ini, pada momen yang nyata. Sebab hanya dengan hadir sepenuhnya, ruh dapat terhubung. Dan ketika ruh sudah terhubung, maka jarak antara hamba dan Tuhan menjadi sangat tipis, atau bahkan lenyap. Zikir nafas memaksa seseorang untuk hadir, bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi di sini dan saat ini. Ketika engkau menarik nafas sambil menyadari kalimat La ilaha, engkau sedang menghapus seluruh pengharapan pada selainnya. Dan ketika engkau menghembuskan nafas sambil mengucap ilallah, engkau sedang menetapkan tujuan akhir hidupmu. Ini bukan retorika spiritual, ini adalah gerak nyata yang bisa dirasakan dengan tubuh, hati, dan jiwa. Disinilah zikir nafas menjadi zikir yang lengkap. Tidak hanya melibatkan suara, tapi juga jasad dan batin yang hadir sepenuhnya. Rasa hadir ini sulit dicapai jika hanya mengandalkan pikiran. Pikiran terlalu sibuk, terlalu berisik, tapi nafas adalah pintu yang tenang. Ia tidak berbicara, namun mengalir dengan sabar. Ia membawa kita ke dalam diri. Semakin kita hadir dalam nafas, semakin kita menyentuh inti keberadaan kita. Dan di sana, di titik terdalam itu, ada cahaya. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, namun bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Itulah rasa bertemu. Itulah rasa bersama Allah yang tidak memerlukan kata-kata. Orang-orang yang melatih zikir nafas perlahan akan mulai mengenali tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bukan berupa mimpi besar atau suara dari langit, tapi dalam kehalusan gerak hidup. Hati yang tiba-tiba tenang, keputusan yang menjadi jernih, atau tangisan yang mengalir tanpa sebab jelas. Ruh yang hadir akan merasa disentuh, bukan secara fisik, tapi secara batin. Dan saat itu terjadi, dunia pun terasa lebih ringan. Masalah tak selalu hilang, tapi hati menjadi lebih luas untuk menerimanya. Maka latihlah nafasmu untuk selalu hadir. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja seperti angin kosong. Isilah setiap nafas dengan kesadaran bahwa engkau sedang hidup, bahwa engkau sedang berzikir, bahwa engkau sedang berjalan pulang menujunya. Nafasmu bukan sekadar oksigen, ia adalah tali yang mengikat ruhmu dengan langit. Ia adalah gerbang yang akan terbuka saat engkau hadir. Dan saat engkau masuk ke dalamnya, engkau tak lagi melihat Tuhan dari kejauhan. Engkau merasakannya di dalam dirimu sendiri. Bab 6. Mengganti nafas biasa menjadi zikir abadi. Setiap manusia pasti bernafas, namun tidak semua nafas membawa cahaya. Kebanyakan hanya lewat begitu saja, tanpa makna, tanpa arah, sekadar gerak tubuh otomatis yang dijalani tanpa kesadaran. Tapi bayangkan jika setiap hembusan dan tarikan itu bisa menjadi amalan yang tidak pernah terputus. Bayangkan jika setiap nafasmu menjadi zikir yang terus naik ke langit. Bahkan ketika engkau tidur, bekerja, atau sekadar diam. Inilah keajaiban dari zikir nafas. Ia mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Ia menjadikan sesuatu yang tak dianggap suci menjadi sarana penghubung ruh kepada Tuhan. Kunci dari perubahan ini ada pada kesadaran. Begitu engkau sadar bahwa nafas bukan sekadar udara, melainkan titipan Tuhan, maka engkau akan mulai menghargainya. Dan dari penghargaan itu lahirlah rasa syukur. Syukur yang tidak hanya diucapkan, tapi dihidupkan dalam setiap detiknya. Engkau tidak perlu mengubah hidupmu secara drastis. Tidak perlu lari ke gunung, tidak perlu meninggalkan pekerjaan. Cukup ubah satu hal, isi nafasmu dengan zikir. Isikan dengan kalimat tauhid. Tarik dengan pengingkaran terhadap dunia, hembuskan dengan peneguhan terhadap keesaannya. Lakukan perlahan, tapi dengan hati yang penuh. Perubahan ini tidak langsung terasa seperti ledakan besar. Ia lembut, ia tumbuh dalam senyap. Namun lama-lama, seluruh hidupmu akan berubah.
cara berpikir berubah, cara merespon masalah berubah. Bahkan cara engkau memandang dunia pun berubah, sebab engkau tidak lagi hidup dari permukaan, tapi dari kedalaman. Engkau tidak lagi reaktif terhadap hal-hal kecil, karena hatimu telah diisi oleh zikir yang terus berputar. Nafasmu menjadi pusat ketenangan. Di sanalah engkau kembali, setiap kali dunia mencoba mengusik damai hatimu. Dan yang lebih indah, zikir nafas tidak akan terasa sebagai beban. Ia tidak seperti kewajiban, tapi seperti kebutuhan. Sama seperti tubuh yang butuh istirahat, ruh juga butuh asupan zikir. Dan zikir nafas adalah makanan terbaiknya. Bahkan saat engkau lelah, engkau bisa berzikir. Bahkan saat engkau bingung, engkau tetap bisa menarik nafas dan menyebut namanya dalam batin. Tidak ada batas, tidak ada syarat, tidak ada larangan waktu. Inilah ibadah yang melampaui ruang dan waktu, karena ia bersumber dari kesadaran, bukan dari aturan luar. Jika hari ini engkau ingin memulai perjalanan ini, engkau tak perlu menunggu waktu yang sempurna. Mulailah di tempat engkau duduk sekarang. Tarik nafasmu dengan penuh kesadaran. Ucapkan dalam hati, La ilaha, tahan sejenak. Lalu hembuskan perlahan, sambil berkata dalam batin, Ilallah. Rasakan kehadirannya. Rasakan kedamaian yang menyusup ke dalam dada. Lakukan ini setiap kali engkau ingat. Dan perlahan engkau akan hidup dalam zikir, bukan hanya ketika sholat, tapi dalam setiap tarikan hidupmu. Engkau telah mengganti nafas biasa menjadi zikir yang abadi. Bab 7. Wali-wali itu menjaga nafasnya. Para wali Allah bukanlah mereka yang gemar menampakkan keajaiban, bukan pula mereka yang hidup terpisah dari manusia. Mereka hidup bersama kita, makan seperti kita, tertawa seperti kita. Namun ada satu hal yang membedakan mereka secara hakiki. Mereka menjaga nafasnya. Bukan sekadar menjaga dari hal buruk, tapi menjaga dalam makna spiritual yang dalam. Setiap nafas mereka adalah zikir. Mereka tahu bahwa satu nafas saja yang lepas tanpa menyebut namanya adalah satu celah bagi kelalaian merasuki hati. Maka mereka jadikan zikir nafas bukan hanya ibadah, tapi identitas. Nafas mereka bukan milik dunia, tapi milik Allah. Engkau akan melihat para wali itu seperti manusia biasa. Namun jika engkau mampu menembus batin mereka, engkau akan merasa seolah berdiri di hadapan api yang menyala tenang. Ada kehangatan di sana, namun juga kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Rahasianya adalah mereka tidak pernah lepas dari zikir, bahkan ketika diam, bahkan ketika mereka tampak istirahat, ruh mereka tetap bersujud. Nafas mereka menjadi kendaraan ruhani, dan karena itu mereka terhubung kepada ilahi, bukan hanya dalam doa, tapi juga dalam tidur, dalam langkah, bahkan dalam tawa. Ada kisah-kisah tentang para wali yang bisa membaca hati, yang mampu mendengar suara dari alam, yang bahkan bisa mengobati hanya dengan tatapan. Namun semua itu hanyalah percikan dari lautan dalam yang tersembunyi. Mereka telah menyatu dengan zikir dalam nafas mereka. Kalimat tauhid bukan hanya mereka lafalkan, tapi mereka hidupi. Mereka menjadi perwujudan hidup dari la ilaha illallah. Ruh mereka tidak lagi mencari-cari Tuhan, sebab Tuhan telah menjadi napas kehidupan mereka. Dan inilah maqam yang tidak bisa dicapai dengan banyak ilmu, melainkan dengan hati yang terus membersihkan dirinya. Tentu, mereka juga manusia. Mereka pun pernah lelah, pernah tergelincir, tapi mereka cepat kembali, karena nafas mereka mengingatkan. Setiap tarikan menjadi alarm ruhani. Setiap hembusan menjadi penghapus kesalahan. Itulah mengapa mereka selalu tenang. Dunia bisa kacau, tapi jiwa mereka tetap damai. Sebab pusat hidup mereka bukan di luar, tapi di dalam. Dan pusat itu selalu terang, karena zikir nafas tak pernah padam. Mereka tidak berbicara banyak tentang Allah, tapi siapapun yang duduk di dekat mereka akan merasakannya tanpa kata. Maka jika engkau ingin berjalan mendekati derajat para wali, jangan dulu mengejar karomah. Jangan dulu mencari penglihatan batin. Latihlah dirimu dalam kesederhanaan. Sadari nafasmu. Isilah ia dengan zikir. Jadikan nafas sebagai tempat tinggal bagi kalimat tauhid. Setiap hari, tanpa pamrih, tanpa pamer, hanya engkau dan Tuhanmu. Jika engkau terus melakukannya,
engkau tidak perlu menjadi wali untuk merasakan kedekatan itu. Cukuplah menjadi hamba yang jujur dalam zikirnya, dan langit pun akan menunduk untuk menyambutmu. Bab 8. Nafas yang mencatat takdir. Takdir bukanlah sesuatu yang sepenuhnya asing dan jauh. Ia bukan hanya deretan garis tak terlihat yang ditentukan sejak sebelum lahir. Dalam ajaran para arif billah, takdir bukan hanya tentang kejadian yang akan terjadi, tapi juga tentang respon hati terhadap apa yang terjadi. Dan disinilah zikir nafas memainkan peran agungnya, karena dalam setiap helaannya, kita sedang menulis ulang cara kita menerima, memaknai, dan menyaksikan takdir. Setiap nafas yang sadar adalah kalimat pengakuan bahwa kita tidak memiliki apapun, tidak mampu apapun, kecuali dengan izinnya. Dan dari titik kesadaran inilah, takdir tidak lagi menakutkan. Ia justru menjadi jembatan menuju makna. Saat kita berzikir dalam nafas, hati kita menjadi lembut. Dan hati yang lembut lebih mampu menerima. Ia tidak melawan kehidupan, tapi menyatu dengannya. Ia tidak memaksa dunia berubah sesuai kehendaknya, tapi belajar meresapi apa yang telah ditulis Allah dalam kitab takdirnya. Zikir nafas walaupun tampak sederhana, sebenarnya sedang mengajari ruh kita untuk tunduk dan ridha. Ia menjadikan kita lentur di hadapan cobaan, tapi tetap teguh dalam keyakinan. Dan ketika hati sudah berada dalam keadaan seperti itu, maka takdir apapun akan terasa indah, walau dibalut derita. Para pecinta Tuhan yang sejati tidak pernah mengeluh tentang perjalanan hidup mereka. Mereka tidak menuntut kemudahan, tapi memohon kekuatan untuk tetap berzikir dalam kesulitan. Nafas mereka menjadi saksi bisu dari ketabahan yang tidak dipamerkan. Dalam sakit pun mereka berzikir. Dalam kehilangan pun mereka tetap mengucap tauhid dalam nafas. Sebab mereka tahu bahwa setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran adalah tinta yang menulis kisah penerimaan mereka di Lauhul Mahfudz. Dan tidak ada tulisan yang lebih indah daripada kalimat ridha yang diukir oleh zikir. Jika engkau merasa takdir hidupmu berat, jangan langsung mengadu pada manusia. Kembalilah ke nafasmu, duduklah dalam keheningan, dan mulailah berzikir dengan nafasmu. Tidak usah terburu-buru, tarik perlahan dan ucapkan la ilaha. Lepaskan perlahan dan bisikkan ilallah. Rasakan bagaimana dada yang sesak perlahan longgar. Rasakan bagaimana hati yang bingung perlahan menjadi tenang. Engkau tidak sedang melawan takdir, engkau sedang menyatu dengannya. Dan ketika itu terjadi, ruhmu akan berdiri kokoh walau dunia di sekitarmu runtuh. Nafas adalah tempat Allah menitipkan takdir dan juga jalan kembali menuju pemahaman atasnya. Ia bukan hanya membawa oksigen, tapi membawa hikmah. Maka jangan sia-siakan satu nafas pun dengan keluhan. Gunakan ia untuk berzikir. Gunakan ia untuk mencintai apa yang telah ditulis olehnya untukmu. Sebab siapa yang menerima takdir dengan zikir, maka Allah akan menuliskan untuknya takdir yang penuh rahmat. Dan tidak ada takdir yang lebih indah daripada takdir yang diiringi oleh kalimat La ilaha illallah. Bab 9. Saat nafas menjadi doa yang tak pernah usai. Di dunia yang serba cepat ini, doa seringkali dipersempit menjadi sesuatu yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Di pagi hari sebelum beraktivitas, di malam hari sebelum tidur, atau ketika hati sedang kacau. Tapi bagaimana jika seluruh hidup kita adalah doa? Bagaimana jika setiap detik keberadaan kita adalah permohonan yang terucap tanpa suara? Inilah yang terjadi ketika nafas berubah menjadi zikir. Setiap helaan, setiap tarikan menjadi untayan doa yang tak pernah berhenti. Tanpa harus beranjak dari tempat duduk, tanpa harus menggerakkan bibir, ruh sedang bersujud di dalam tubuh yang diam. Zikir nafas tidak membutuhkan bahasa, karena ia berbicara langsung kepada Tuhan dalam bahasa energi dan getaran. Tidak ada kata-kata yang salah dalam zikir nafas. Tidak ada intonasi yang harus diperbaiki. Yang dibutuhkan hanya kehadiran hati yang tulus. Nafas menjadi wasilah, perantara, bagi ruh untuk mengetuk pintu langit secara perlahan namun terus-menerus. Dan seperti tetesan air yang jatuh di batu, zikir nafas yang terus-menerus, meski lembut, akan menembus dinding hati yang paling keras sekalipun, membuka ruang dalam diri untuk disinggahi cahayanya. Banyak orang bertanya, bagaimana agar doanya cepat dikabulkan?
Tapi para arif tidak bertanya demikian. Mereka tidak sibuk menuntut terkabul, karena mereka telah menemukan kelezatan dalam permohonan itu sendiri. Mereka tidak mencari hasil dari doa, mereka menjadikan doa sebagai keadaan. Dan zikir nafas adalah bentuk tertinggi dari keadaan itu. Sebab ia tidak terikat waktu, tidak menunggu suasana, dan tidak membutuhkan suasana hening. Ia bisa terjadi di pasar, di kendaraan, bahkan dalam keramaian. Ruh yang berzikir lewat nafas tidak pernah berhenti berdoa, bahkan dalam tidur sekalipun. Saat seseorang menjaga zikir dalam nafasnya, maka seluruh hidupnya menjadi permohonan yang tidak putus. Dan Allah yang Maha Mendengar tidak akan menyia-nyiakan satupun bisikan batin yang dikirimkan dengan cinta. Kadang, jawaban doa tidak datang dalam bentuk yang kita minta, tapi datang sebagai ketenangan yang kita butuhkan. Ruh yang senantiasa berzikir lewat nafas akan mulai memahami bahwa terkabulnya doa bukan selalu berarti berubahnya keadaan, tapi berubahnya cara kita memandang keadaan itu. Dan itu jauh lebih dalam. Jadikan nafasmu sebagai doa yang berjalan. Jangan tunggu waktu-waktu khusus. Jangan tunggu saat engkau menangis. Bahkan dalam saat-saat biasa pun, zikirlah dalam nafasmu. Ucapkan dalam batin, La ilaha illallah. Terus menerus, dengan lembut, dengan cinta. Biarkan zikir itu memenuhi ruang kosong dalam jiwa, sampai tidak ada lagi tempat bagi gelisah. Dan ketika ruhmu telah terbiasa berdoa dalam diam, maka engkau tak akan merasa jauh dari Tuhan. Sebab setiap nafasmu adalah bukti bahwa Dia masih memberimu kesempatan untuk kembali, untuk bersujud, dan untuk mencinta. Bab 10. Nafas terakhir adalah kalimat pertama di sisi Tuhan. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik, nafas terakhirnya. Detik ketika tubuh tidak lagi mampu menahan ruh, dan semua yang sementara akan kembali ke asalnya. Namun bagi mereka yang telah melatih zikir nafas sepanjang hidupnya, kematian bukanlah kegelapan. Ia adalah gerbang menuju terang yang telah lama dirindukan. Nafas terakhir bagi mereka bukanlah perpisahan yang menakutkan, tapi sebuah bisikan lembut kepada Tuhan yang telah disebut sepanjang hidup, La ilaha illallah. Maka ruh pun meluncur tenang, dibimbing oleh zikir yang telah lama ia kenal. Apa yang biasa kita latih dalam hidup akan menjadi kebiasaan pula saat kita meninggal. Jika lisan ini terbiasa berzikir, maka saat sakaratul maut datang, kalimat itu akan hadir tanpa dipanggil. Tapi lebih dalam lagi, jika nafas kita terbiasa menyebut namanya dalam diam, maka bahkan ketika lisan tak mampu berkata, zikir tetap hidup di dalam dada, di dalam ruh, di dalam denyut terakhir yang menghubungkan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya para wali meninggal dalam damai. Bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena nafas mereka selalu bersambung kepada Allah. Orang-orang saleh dahulu menganggap satu nafas sangat berharga. Mereka menangis bukan karena kehilangan dunia, tapi karena merasa lalai menyebut namanya dalam satu hela. Dan kini kita yang masih hidup, yang masih diberi nafas, bukankah itu tanda bahwa Allah belum menutup pintunya? Bukankah itu isyarat bahwa kita masih bisa mengubah hidup dari nafas yang kosong menjadi nafas yang bermakna? Bahkan jika masa lalu penuh kelalaian, zikir nafas dapat menjadi penebus. Ia bisa menjadi titik balik yang tak terlihat, namun terasa oleh langit. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk memulai. Tidak ada manusia yang memulai dalam kesucian. Kesucian lahir dari proses, dan zikir nafas adalah proses paling lembut yang bisa membawa perubahan besar, tanpa paksaan, tanpa beban, hanya kesadaran, hanya cinta, hanya kerinduan. Tarik nafas dengan kerendahan hati, hembuskan dengan pengakuan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Ulangi setiap hari, setiap waktu, dan engkau akan merasakan sesuatu mulai berubah. Bukan dunia di sekelilingmu, tapi dunia di dalam dirimu. Dan ketika hari itu tiba, saat engkau harus melepaskan nafas terakhirmu, semoga ia tidak keluar dalam ketakutan, tapi keluar sebagai kalimat cinta terakhir yang engkau persembahkan kepada Tuhanmu. La ilaha illallah. Kalimat itu akan menyambutmu di pintu langit sebagai teman lama yang telah kau rawat, dan ruhmu pun akan tahu jalan pulang karena ia telah lama berjalan di atasnya. Melalui nafas yang tidak sia-sia, melalui zikir yang tak terlihat namun abadi di sisinya.
Sahabatku yang hatinya sedang mencari jalan pulang. Jika engkau masih bernafas hari ini, itu berarti Allah masih memberimu waktu untuk kembali menyebutnya, untuk memperbaiki yang lalai, dan untuk mengisi hidup dengan makna yang lebih dalam. Jangan biarkan nafas ini berlalu seperti angin kosong. Isilah ia dengan zikir, dengan kesadaran, dan dengan cinta. Karena di sanalah ruhmu terhubung langsung dengannya, tanpa suara, tanpa jarak, tanpa perantara. Aku doakan engkau, semoga setiap nafasmu menjadi cahaya, setiap detak jantungmu menjadi zikir, dan setiap langkah hidupmu selalu dalam bimbingan dan rahmatnya. Semoga hatimu damai, jalanmu lapang, dan akhir hidupmu husnul khatimah. Dengan kalimat tauhid yang lembut mengalir bersama nafas terakhir, La ilaha illallah. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa tuliskan perasaanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini untuk jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang mencari cahaya. Sampai jumpa di perjalanan zikir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.